yang terjadi dengan kita hari ini. Kita kurang mantep, kita terlalu lama membiarkan diri berada di wilayah keraguan. Saatnya kamu gerak menuju keyakinan, biar stabil. Kan ada kan, kadang-kadang kamu membiarkan masalah terus-terusan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Nah, ini yang terkenal dari Charles Peirce. Jadi pengetahuan itu bergerak biasanya dari proposisi, terus judgment, terus habit of mind. Jadi hidup ini kan kita sebenarnya bukan kebenaran ke kebenaran, tapi dari keyakinan ke keyakinan. Keyakinan itu isinya apa? Proposisi yang kita judgment, kita nilai sebagai benar, kemudian jadi kebiasaan. Itulah keyakinan. Jadi ada pernyataan yang kita yakini benar, kemudian kita jalankan sehingga jadi kebiasaan. Oke. Jadi hidup itu keyakinan. Makanya agama itu sifatnya sangat emosional. Kenapa? Karena dia jadi habit. Dia menyatu dalam dirimu. Kesenggol dikit kamu bisa marah. Karena yang disenggol itu hidupmu, habitmu. Begitu dia dianggap salah, seolah-olah hidupmu selama ini itu salah semua. Itu yang bikin orang emosional. Jadi kok aku dianggap salah, berarti aku salah kabeh selama ini, kan begitu. Ketika agama disenggol dianggap salah. Jadi ada proposisi, ada judgment, ada habit of mind. Keyakinan kita, apapun sebenarnya, tidak cuma agama, itu prosedurnya semacam itu. Dulu kita dikasih proposisi-proposisi oleh ustadz kita, oleh guru kita. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Ini kan proposisi-proposisi. Dari situ terus di judgment, ada level judgment bahwa ini pasti benar loh, ini tidak mungkin berubah loh. Terus dari situ jadi habit. Biasa sudah. Jangankan yang agama, mungkin kalian yang pengajian kayak gini nih, kalau sudah jadi habit, tidak ngaji rasanya nggak enak. Wah, nggak ngaji ya eman-eman. Kemarin biasanya ngaji. Biasanya yang keluar Jogja itu biasanya merindukan dulu ya. Enak ngaji, sekarang tidak ada di sini. Ada beberapa yang ngomong ke saya begitu. Tapi waktu di sini, waktu ngaji dia bosan ngantuk. Iya, gayanya waktu sudah nggak di Jogja, wah saya pingin ngaji lagi Pak. Padahal waktu ngaji ya dia ngerti juga ndak, paling ngantuk sambil angop. Nah, itu habit. Jadi pembiasaan. Makanya biasakanlah dirimu untuk yang baik-baik. Karena ternyata hidup kita itu kuncinya ada di habit. Dan hidup kita, jangan salah, bukan kebenaran ke kebenaran. Kalau kebenaran yang hakiki itu kita semua mengejar ke sana. Intinya keyakinan ke keyakinan. Beda pendapat di antara kita itu berawal dari beda yang kita yakini. Bukan beda kebenarannya. Kebenarannya mungkin sama, tapi caramu meyakini kebenaran itu mungkin beda-beda. Itulah yang melahirkan macam-macam pendapat. Maka jangan dimarahi mereka, habituasinya berbeda. Pembiasaan hidupnya beda. Ada orang yang srek pakai jubah, ada yang sreknya pakai sarung, tidak masalah. Habituasi. Jadi itu urusannya keyakinan demi keyakinan. Proposisi yang dia punya dengan proposisimu mungkin beda. Yang kamu anggap benar dengan yang dia anggap benar mungkin beda. Nah ini kalau di Charles Peirce namanya dasarnya keyakinan. Dari sinilah nanti lahir belief, lahir habit of mind, dan seterusnya. Jadi ini teori yang terkenal dari Charles Peirce. Jadi dari keyakinan lahirlah kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, biasanya dari situlah muncul ideologi. Nanti kelanjutannya ke sana. Jadi setelah pembiasaan ada ideologi.
Terus, nah, tadi kan awalnya keyakinan yang dibiasakan. Keyakinan itu sendiri munculnya dari mana? Kalau Charles Peirce, keyakinan itu muncul dari 4 jalur. Ada namanya tenacity, ada yang namanya authority, ada yang namanya a priori, ada yang lewat jalur scientific, jalur ilmu pengetahuan. Oke. Tenacity ini yang paling banyak kita lakukan. Tenacity itu meyakini sesuatu karena sesuatu itu yang selama ini berjalan. Tanpa kita benar-benar paham apa sesuatu itu. Itu namanya keyakinan melalui jalur tenacity. Ya misalnya kayak tadi ya, kita yakin bahwa kepribadian bangsa kita adalah Pancasila. Kamu yakin 100%. Kenapa? Semuanya juga begitu di Indonesia. Yang lain juga begitu. Itu namanya tenacity. Jadi meyakini sesuatu karena yang lain begitu. Kayak kamu, kenapa kok kamu tidak ke Jakarta? Teman saya semua nggak ada yang ke Jakarta tuh Pak. Berarti ya menurut saya lebih pas nggak ke Jakarta. Argumen kayak gini namanya menemukan keyakinan melalui tenacity. Kenapa kamu ke Jakarta? Yang lain juga ke Jakarta Pak. Ini namanya tenacity. Oke. Tetangga saya berangkat ke Jakarta. Kemarin sudah tak ceritain ya. Alasannya simple. Kapan lagi lihat Monas gratis? Ya, dia seneng waktu pulang dia cerita, wah ternyata kados ngoten nggih Pak Faiz, Monas itu dhuwur ya, kapan nih nonton Monas. Dia seneng, bahagia sekali. Itu jasanya 212 itu. Alhamdulillah ya. Loh ini kan waktunya liburan, kapan lagi ada liburan gratis? Ada yang kayak gitu. Karena ikut yang lain. Yang lain pada berangkat ya, kalau nggak berangkat gimana? Itu tenacity namanya. Oke. Apa jelek Pak gini? Ya enggak. Kalau kamu anti tenacity malah enggak bisa hidup. Sebagian besar hidupmu pakai ini. Karena yang lain begitu. Kalau enggak percaya coba ya. Di sini pakai celana. Coba kemarin waktu ngaji, yang kesini pakai sarung sama kopiah, saya juga pakai sarung sama kopiah. Kamu kesini kalau pakai celana jin mesti, waduh, yang lain kok pakai sarung. Besoknya mungkin kamu ngaji ganti, kamu pakai sarung, pakai kopiah, atau enggak jadi ngaji. Ya kan? Kita sering begitu. Begitu masuk ke lokal tertentu, wilayah tertentu, mesti kamu lihat yang lain bagaimana. Yang lain begitu ya saya enggak. Makanya saya sering tanya mahasiswa waktu di kelas itu, kenapa sih kok sukanya duduk di belakang? Itu kebanyakan ternyata ya biasanya begitu Pak. Jarang yang ujuk-ujuk nyari duduk, biasanya nyari di belakang. Jadi argumennya biasanya begitu. Padahal lo apa di depan mengerikan, apa dosennya bikin kamu takut? Ya enggak, ya biasanya begitu aja. Itu namanya tenacity. Jadi keyakinan bahwa itu benar karena biasanya begitu. Yang lain juga begitu. Oke. Terus yang kedua, authority. Kalau ini lebih cerdas sedikit. Ada otoritas yang kamu percaya. Kayak ke dokter tadi. Saya sakit, terus aku percaya ke dokter. Kenapa? Dokter yang ngerti tentang kesehatan. Itulah. Kalau tenacity tadi, kenapa kamu ke dokter? Yang lain juga ke dokter ya. Anda. Kalau authority, kamu ngerti dokter ini yang punya otoritas kesehatan. Kalau tenacity tadi, kalau tetanggamu sakit terus ke bengkel, kamu juga ikut ke bengkel. Kalau authority, enggak, kamu ngerti.
Kok kamu mau-maunya ikut ulama itu dalam bidang ini? Iya, karena saya tahu dia ahli bidang itu. Ini namanya menemukan keyakinan, menemukan kebenaran lewat jalur authority. Otoritas. Otoritas itu bisa orang, bisa lembaga, mungkin ideologi. Jadi namanya otoritas. Kamu anggap ini lebih punya otoritas dibandingkan yang lain. Jadi mencari kebenaran lewat jalur yang kamu anggap ahlinya. Sekarang kan banyak orang yang susah sekali memahami fenomena otoritas ini. Saya sering cerita ya, banyak teman-teman kita yang dengan yakinnya bilang bahwa kita umat Islam ini harus kembali pada Al-Quran dan hadis dan sunnah. Ini benar 100%. Cuma kembali pada Al-Quran dan sunnah itu bukan barang simpel. Wong kita ngaji aja pelekak-pelekuk, andalannya Quran dan terjemahan. Agak susah. Kita butuh orang yang ahli Al-Quran dan ahli sunnah. Mau tidak mau, ya butuh ulama. Gitu loh. Saya sering cerita itu kan, kayak di Semarang kemarin saya cerita bahwa ada yang tanyakan, Pak, kita kan harus kembali pada Quran dan sunnah. Iya, tapi dalam sejarahnya kembali pada Quran dan sunnah di kalangan umat Islam itu di catatan saya ada 4 gaya. Yang pertama gaya letterlek tadi. Apa bunyinya? Yaitu langsung diakses sendiri. Ini menurut saya untuk bisa gaya letterlek ini orangnya harus ampuh, dia harus pointer, menguasai ulumul Quran, ulumul hadis dan banyak cabang yang berkaitan termasuk bahasa Arab. Bukan tidak boleh, boleh. Kalau ada orang ngomong kita harus kembali pada Quran dan sunnah sendiri, ngerti langsung, bagus. Ning ya butuh kemampuan, butuh kapasitas. Yang kedua ada gaya kayak para pembaharu, mujaddid. Mereka juga kembali pada Quran dan sunnah. Cuma orang-orang ini punya keyakinan Al-Quran dan sunnah itu terbatas. Ada yang ketiga yaitu ijtihad. Kita kembali pada Quran dan sunnah, tapi kalau problemnya tidak terakomodir dalam Quran dan sunnah, ijtihad. Itu gaya kedua. Ini sama-sama kembali Quran dan sunnah, tapi akalnya dipakai dengan ijtihad. Ada gaya ketiga, kembali pada Quran dan sunnah, tapi karena aku tidak ngerti, aku ini lemah, ya aku ikut orang yang pinter. Aku ikut lembaga yang ngerti, organisasi yang ahli di situ. Maka terus orang-orang ini ikut ulama, ikut kiai, ittiba, masuk ke madhab tertentu, aliran tertentu, nggak masalah. Jadi kalau kamu, saya Pak, ikut kiai ini Pak, pendapatnya tentang ini bukan berarti kamu tidak kembali pada Quran dan sunnah. Kamu juga kembali pada Quran dan sunnah, tapi kamu sadar kelemahanmu, kamu ikuti beliau yang lebih ngerti tentang Quran dan sunnah. Jadi tidak harus kamu jujuk sendiri, karena kalau kamu jujuk sendiri, ora tekan. Wong kamu masih Iqra juz 3. Nah, jadi ini juga gaya kembali pada Quran dan sunnah. Ada juga yang lebih ekstrim, kita menyebutnya kelompok liberal. Kalau kelompok liberal ini kembali pada Quran dan sunnah, tapi tidak letterleknya, hanya visi dan misinya, isinya Al-Quran dan sunnah. Jadi letterleknya ndak, ayat ini punya semangat apa sih, ayat ini punya misi apa sih, itu yang diwujudkan, tidak harus letterlek. Ini biasanya teman-teman dari sayap kiri, kelompok liberal. Nah, menurut saya ya semuanya itu masuk kategori kembali pada Quran dan sunnah, cuma gayanya macam-macam. Itu jenis authority. Kita percaya pada otoritas Al-Quran dan sunnah. Jadi tidak masalah. Jadi semuanya yang balik pada Quran dan sunnah. Tidak ada orang Islam yang mau dibilangin kamu tidak Quran ya, kamu tidak sunnah, tidak ada. Semuanya ingin disebut
merujuk pada Quran dan Sunnah. Itu namanya cara berpikir otoritarian. Karena agama ya kan percaya pada otoritas. Puncaknya adalah otoritas Tuhan. Oke, makanya tidak perlu ngamukan gara-gara ini. Kamu juga tidak harus ngamuk kalau ada orang bilang, mana ayatnya, mana sunnahnya gitu. Kalau ada yang tanya gitu ya bilang aja, aku tidak ngerti. Wong memang tidak ngerti, tidak usah gaya. Kamu tidak ngerti ya tidak ngerti aja. Ya. Jadi kalau kamu ngomong apa yang baik-baik terus orang nagih ayat, ya kalau pas tidak ngerti ya ngomong aja tidak ngerti, jangan ngawur. Nanti malah jadi rusak. Oke, kita tanyakan pada ahlinya, kan begitu. Tidak usah ngarang sendiri, tidak usah nafsirkan sendiri. Oke, dan hati-hati dengan otoritas yang tidak jelas. Itu yang hari ini namanya Syekh Al-Hawaq. Ya, ayo, otoritasnya ora jelas. Itu dari siapa, sumbernya di mana, ini orangnya di mana, ngomongnya apa, dia ahlinya apa, kok ngomong begitu, itu kan tidak jelas. Hati-hati nyari sandaran yang tidak. Karena otoritas ini kita sandari. Yang kita sandari harus jelas. Kalau tidak jelas nanti, kalau kita jatuh karena sandarannya tidak kuat, jangan salahkan yang disandari. Karena besok pertanggungjawaban kita individual, sendiri-sendiri. Jadi kamu tidak bisa besok, loh saya cuma ikut WA ya Gusti Allah kemarin. Tidak bisa, kamu salahmu sendiri, kamu manut ya. Bukan salah saya, tidak bisa. Itu total-totalannya beda. Terus ada yang ketiga, kebenaran yang sumbernya a priori, intuisi. Ini kebenaran yang, keyakinan yang kamu ngalami sendiri langsung. Sifatnya intuitif. Misalnya, ini cenderung sifatnya objektif, meskipun ada juga yang rasional. Misalnya, Pak, saya itu setiap kali, kemarin ada yang mahasiswa, saya Pak tiap kali makan telur, terus tubuhku gatal-gatal semua Pak, maka saya tidak makan telur lagi. Ini kebenarannya, keyakinan pengalaman dia langsung. Kebenaran a priori namanya, kebenaran intuitif. Dia ngalami, kamu bantah tidak bisa, wong dia ngalami langsung. Tidak cocok itu sama teori kesehatan, tidak bisa. Saya ngalami langsung Pak, setiap kali makan telur saya gatal. Ini kebenarannya namanya a priori. Orang lain nggak begitu nggak masalah, tapi saya begini, kan a priori itu namanya. Dasarnya biasanya intuisi, pengalamannya sendiri, pengalaman langsung. Itu juga bisa jadi sumber keyakinan. Saya Pak nggak mau kuliah hari Senin Pak. Kemarin kuliah hari Senin mesti sial terus Pak, jadi saya ndak lah Pak. Nah, itu jenis juga a priori intuisi. Meskipun mungkin tidak masuk akal, sumber otoritasnya juga tidak jelas, tapi kamu ngalami sendiri. Benar Pak, tiap kali Senin saya kuliah mesti susah Pak. Kemarin lapar, terus sebelumnya lagi misalnya ya, dosennya nggak selesai-selesai sampai jengkel. Akhirnya saya keluar, malah dimarahi. Sial, nilai saya jatuh akhirnya. Terus pokoknya Senin itu hari buruk lah Pak bagi saya. Nah, ini namanya a priori. Kayak orang Jawa yang punya pedoman hari naas. Jangan keluar menuju ke selatan kalau hari ini jam sekian anu sekian, karena di selatan ada laut. Nah, misalnya, ya kalau kamu ke selatan terus kan kecemplung nanti. Nah, itu namanya a priori, dari pengalaman. Biasanya yang mitos-mitos, tabu-tabu, pamali-pamali itu pengetahuan lahirnya dari sini. Ini bisa ya, bisa enggak. Yang mengiyakan yang ngalami langsung. Kayak jangan ke pantai selatan pakai baju hijau. Wah, itu kan susah kan, rasionalitasnya susah. Tapi mungkin mereka pernah ngalami sendiri, ada orang ke sana pakai baju hijau tenggelam. Mungkin besok kalau ada yang ngalami lagi pakai baju merah tenggelam. Oh, berarti dua sekarang. Jangan pakai baju hijau, jangan pakai baju merah. Lama-lama semua warna kena kamu. Tidak usah pakai baju. Oke, ya. Jadi itu nyari kebenaran, pakai jalur intuitif, intuisi. Yang terakhir, nah ini yang kita pakai di kampus-kampus, pakai jalur saintifik.
pakai jalur ilmu. Ilmu itu pengetahuan yang diuji secara sistematis, metodis, universal, dan seterusnya. Tidak sekedar pengetahuan, boleh sumbernya tenacity, boleh sumbernya authority, boleh sumbernya intuisi, tapi kemudian diuji secara ilmiah. Ini namanya lewat jalur sains. Biasanya begitu ya Pak. Oh ya, biasamu itu secara ilmiah gini loh. Hasil penelitian, hasil pengujian, dan seterusnya. Itu namanya lewat jalur sains. Jadi ilmu tidak sekedar biasanya, tidak sekedar ikut siapa, tidak sekedar saya ngalaminya begitu. Tapi semua pengetahuan dari 3 yang di atas tadi dikelola secara metodis. Metodis itu dengan metode yang jelas. Mana hipotesisnya, mana pendekatannya, mana langkah kerjanya, hasilnya seperti apa, dan seterusnya. Itu namanya jalur sains. Jadi 4 hal inilah yang dilakukan oleh manusia untuk mencari kebenaran, atau lebih tepatnya lagi keyakinan akan kebenaran. Jadi urusannya yakin atau tidak yakin pada kebenaran. Jalurnya 4. Terus nah, lawannya keyakinan, lawannya kebenaran tadi sebenarnya adalah keraguan. Jadi ragu-ragu. Ini lawan yang baik, tapi kadang-kadang juga jadinya tidak baik. Bisa baik, bisa tidak baik. Baik dalam arti gara-gara ragu ini kita berkembang. Semakin nyari kebenaran yang lebih, keyakinan yang lebih. Tapi kadang-kadang juga gara-gara ragu terus kita mandek. Nah, banyak di antara kita yang ragu terus mandek. Ini bukan perilaku ilmiah kalau bahasanya Charles Peirce. Harusnya setelah keraguan, kamu nyari yang lebih benar, lebih meyakinkan. Kalau dalam dunia filsafat ilmu, ada asumsi bahwa manusia itu punya satu fitrah namanya curiosity. Rasa ingin tahu. Harusnya manusia itu dengan akalnya, dia selalu mengejar kebenaran, dia selalu ingin tahu. Dia selalu meragukan sesuatu, sampai ke yang paling dasar kayak René Descartes itu. Sampai mentok ke hal yang tidak bisa diragukan lagi. Harusnya begitu. Cuma memang dalam praktek sehari-hari kita sering dibuat terlena oleh pembiasaan-pembiasaan. Anak kecil itu coba dilihat ya, yang akalnya baru tumbuh, ngomongnya baru bisa, itu kan pasti cerewet. Apa aja ditanyakan. Apa ini? Apa itu? Itu kok gitu? Ini kok gini terus gitu. Cuma mungkin karena ibu jengkel, harus jawab satu-satu. Kan terus anak ini terus dipis, alah cerewet, habis biasanya ngono, alah ndak usah banyak tanya, alah lama-lama yo mati dia daya tanyanya. Mungkin korbannya termasuk kalian. Jadi rasa curiosity-nya mati. Kalau daya ingin tahunya mati, berat kamu jadi ilmuwan. Karena melihat apapun kamu anggap biasa. Tidak ada yang perlu dipertanyakan. Padahal harusnya ilmuwan itu dia selalu ingin tahu. Lah kok begitu? Lah kok begini? Kenapa Jogja itu kok bulan-bulan ini rame? Karena liburan. Apa orang-orang itu kalau liburan itu duitnya mesti banyak? Apa-apa ditanyain terus. Itu curiosity. Selalu ingin tanya. Itu nama lain dari dot. Dengan bekal ini pengetahuanmu bertambah terus. Tapi kalau kamu menerima saja apa adanya, ya sudah. Padahal kamu cermati sekelilingmu ini. Di masjid ini aja banyak loh yang bisa kamu tanyakan. Apa ya harus begitu? Misalnya kipas angin, apa ya harus sebanyak itu? Kenapa yang sini nyala, sana ndak? Apa yang sana nggak butuh kipas angin, sini yang butuh? Terus
Kenapa kok yang perempuan di sana ditaruh di kiri, yang laki-laki di kanan? Ada ideologinya apa kebetulan tadi? Atau itu kan banyak yang bisa kamu analisis. Gitu loh. Kenapa kok ini ndak ada yang pakai kopiah padahal katanya ngaji? Apa manut ustadznya? Apa memang ijtihadnya sendiri? Apa itu banyak yang bisa kamu tanyakan. Cuma kan bagi kamu, ala wis biasa ngono, kan mesti gitu. Alas biasanya gitu Pak, selesai. Ndak jadi ilmuwan kamu, apalagi filosof. Ya, ilmuwan aja ndak kan. Di atasnya ilmuwan itu filosof. Di atasnya filosof itu stres. Puyeng kamu. Oke. Makanya dotlah, ragukanlah, banyaklah tanya. Untuk latihan jadi filosof, tanyalah sering-sering. Ya meskipun kalau kamu agak sungkan sama temanmu, ya tanyanya dipendem, ditulis sendiri, didiskusikan sendiri dengan dirinya sendiri. Ya meskipun tanpa harus ketawa-ketawa sendiri. Nanti temanmu kasihan, dianggapnya kamu kena. Jadi caranya begitu, ragukan. Kamu akan ketemu kebenaran yang baru. Kalau kamu terima saja apa adanya, ya enggak. Apa enggak boleh Pak, kayak hari ini kan kamu sedang digelisahkan oleh gempuran hoak yang luar biasa. Terima aja hoak-hoak itu. Sampai hoek-hoek kamu enggak apa-apa. Tapi kejar kebenarannya. Apa iya kayak yang ditulis ini? Apa iya kayak yang disebarkan ini? Kejar itu. Jangan, ala ini hoak, selesai, buang aja. Kan semangatmu begitu hari ini. Ya memang kamu tidak punya bakat ilmuwan. Kalau kamu punya bakat saintis, filosof, kamu tidak diem aja. Ini fitnah enggak sih? Ini serius enggak sih? Kamu kejar. Itu dari dot menuju kenapa? Karena keraguan itu tidak nyaman di dalam. Kalau keyakinan bikin kamu tentram. Jadi keraguan itu kan bikin kamu tidak bisa tidur. Tapi keyakinan bikin kamu nyaman. Begitu kamu tidak nyaman, kan carilah kenyamanan. Jangan dibiarkan ketidaknyamananmu menguasai. Cirinya dua, feeling and behavior. Rasanya sama manifestasinya dalam perilaku. Itu kelihatan. Behavior itu mungkin gaya ngomongnya, perilakunya sehari-hari. Kalau feeling itu ya rasa nyamannya. Tahu, ilmu itu kan rasanya nyaman luar biasa. Alhamdulillah kemarin tidak ngerti, sekarang ngerti. Itu nyaman kan, enak. Tapi nggak paham, itu stres. Iki bacaan maksudnya apa toh ya, tak bolan baleni masih aja bulet. Sudah sholat tahajud 10 dibaca lagi masih tidak paham. Itu kan susah kamu, tidak nyaman, tidak paham, itu tidak enak. Makanya para ilmuwan zaman dulu ada istilah namanya momen eureka. Momen ketika ketemu ini. Itu dasarnya kayak orang ekstase. Dari tidak paham jadi paham itu. Itu makanya ilmu itu enaknya luar biasa. Sehingga kan ada cerita banyak ulama muslim itu yang tidak nikah. Kenapa? Dia asik sama ilmunya. Mendapat pengetahuan satu-satu itu dia merasa nyaman dengan itu sehingga lupa bahwa ada yang lebih enak, yaitu nikah. Ya, mereka tidak ngertinya baru ilmu. Ya, kan banyak ceritanya para ulama yang seperti As-Suyuti itu kan tidak nikah, karyanya ratusan tapi beliau tidak nikah karena dia merasakan nikmatnya ilmu. Nah, makanya keraguan melawan keyakinan. Yakin itu enak. Kamu yang gelisah, meskipun kamu ada di ranah yang benar, dengan mereka yang yakin, padahal dia ada di ranah yang salah, hidupnya lebih tentram yang yakin ini. Misalnya kamu sebutlah aliran sesat. Yang kamu sebut aliran sesat itu, orang ini kalau dia yakin 100% dengan kesesatannya, dia tentram. Bahkan mati juga tidak apa-apa, syahid. Kan sampai begitu. Dia tidak gelisah. Tapi kamu
Dengan keyakinanmu yang masih maju mundur, padahal kamu ada mungkin di wilayah yang bagus, kamu gelisah terus. Kenapa? Keyakinanmu kurang mantap dengan kebenaranmu sendiri. Jadi kejarlah keyakinan. Kalau katanya Charles Peirce ya, cirinya 2. Coba cek feelingmu sama behaviormu. Beda orang yang gelisah dengan orang yang sudah yakin. Gelisah itu antara lain cirinya kamu nyari salahnya orang lain untuk meyakinkan bahwa dirimu yang benar, itu antara lain. Kamu bingung terus-terusan. Ketika nyari bukti kebenaranmu sendiri mentok, antara lain kamu cari bukti salahnya yang lain. Nah, itu termasuk jenis behavior. Dan saya lihat hari ini banyak umat Islam yang ada di wilayah kegelisahan ini. Cuma tidak bergerak di situ terus. Kerasan sekali dengan kegelisahannya. Tidak selesai-selesai. Tidak sampai di muara yang namanya yakin. Mantap. Oke. Mau bikin negara Islam, tapi kok apa harus negara Islam ya? Apa nggak bagus Pancasila aja? Pancasila kan mengakomodir Islam. Tapi kalau Pancasila aja, Pancasila itu tidak syariat deh. Kalau tidak syariat, kamu kan bingung terus di antara dua ini. Gelisah, tidak tegas. Dari sisi psikologis tidak kondusif. Akhirnya jadi sensitif, gampang tersinggung, ngamuan. Nah, itu yang terjadi dengan kita hari ini. Kita kurang mantep. Kita terlalu lama membiarkan diri berada di wilayah keraguan. Saatnya kamu gerak menuju keyakinan. Biar stabil. Oke. Kan ada kan, kadang-kadang kamu membiarkan masalah terus-terusan. Pak, saya ini harusnya punya pacar apa enggak punya pacar ya Pak? Terus kamu nyari referensi, ngajak diskusi siapa saja. Enggak selesai, cuma mikir ini aja. Padahal tinggal kamu putuskan ya apa enggak, kan gitu aja. Tapi kan waktumu habis untuk ini, tidak selesai. Coba kamu jawab, harus Pak. Ya kalau harus sama siapa? Tidak tahu Pak, ya sudah. Ya kan gitu. Lebih kondusif untuk hidupmu. Terus, ya kalau dot itu ada genuine dot, ada artificial dot. Genuine dot itu keraguan yang lahir dari dirimu sendiri. Memang kegelisahanmu. Tapi kalau artificial itu sebenarnya kamu tidak gelisah-gelisah amat. Bukan problemmu. Tidak terlalu menyangkut dimensi eksistensial kehidupanmu. Banyak kan isu-isu yang kamu terpaksa harus membahas itu karena tren. Padahal itu bukan masalahmu. Itu namanya artificial dot. Tidak ada hubungannya sama kamu. Misalnya kamu diskusi, gimana ya? Kok Ahok itu ngatur Jakartanya kayak gitu ya? Misalnya, kamu orang mana? Mojokerto. Nah kok kamu gelisah? Ya jauh, bukan kegelisahanmu sebenarnya. Itu kegelisahan orang lain yang kamu adopsi. Itu namanya artificial dot. Nggak ada hubungannya sama kamu. Orang Amerika itu loh, kenapa kok milih Donald Trump ya? Harusnya kan jangan dipilih yang satu. Yo harusnya begitu, demokrasi kan siapa saja. Yo tidak bisa, terus kamu gegeran. Padahal itu artificial dot, tidak eksistensial dalam hidupmu. Ya disambung-sambungkan ada sama hidupmu tapi jauh. Kita hari ini banyak yang membahas artificial dot, bukan genuine dot. Itu yang bikin kita sering gagal fokus atau salah fokus. Lagi seru-serunya bahas demo, kamu bahas jaket, bahas payung, bahas sandal. Ya kan? Loh itu kan tidak jelas. Negara genting gara-gara terorisme kamu bahas om tolelet om. Iya. Loh ada kegelisahan apa tuh dengan tolelet? Tapi bisa booming. Ya kan? Loh itu artificial dot namanya. Wong ini sedang ada ancaman teroris akhir tahun ya malah bahas belebis. Jadi tidak eksistensial, ada yang lebih eksis. Itu namanya artificial dot. Usahakan dalam hidup kita
kita lebih concern dengan yang genuine doubt kita. Ya apa ndak boleh artificial doubt? Ya boleh saja. Cuma kalau itu kehilangan genuine doubt, jangan-jangan kita kehilangan hal-hal penting dalam hidup kita. Hanya untuk bahas jaketnya Pak Jokowi ki merek opo ya. Sandalnya itu harganya berapa ya, kan selalu begitu. Oke, jadi itu keraguan vs keyakinan. Terus dari situ ada konsep terkenal dari Charles Peirce namanya Theory of Inquiry. Theory of Inquiry itu sama kayak teori ilmiah, mengkaji realitas secara ilmu, secara ilmiah. Dari beberapa tipe berpikir tadi, menurut Charles Peirce yang paling bisa dipertanggungjawabkan ya sains. Karena dia terukur, verifikasi falsifikasinya jelas. Jadi itu namanya Theory of Inquiry. Oke, yang paling terkenal dari Charles Peirce, kalau ini nanti mahasiswa pasti sudah ngerti dari filsafat ilmu atau metode ilmiah. Yang paling terkenal dari Charles Peirce adalah falibisme. Falibisme itu adalah teori yang menyatakan bahwa kebenaran ilmu itu bisa salah, sifatnya tentatif. Itu namanya falibisme. Fokusnya pada teori itu bisa difalsifikasi. Jadi falibisme itu keyakinan dalam dunia ilmu bahwa teori itu bisa salah. Kalau ada teori lain yang lebih kuat yang menantang teori lama, maka teori lama harus difalsifikasi. Ini namanya falibisme. Difalsifikasi itu dianggap keliru. Jadi sains sifatnya terbuka. Dia bisa digugurkan sewaktu-waktu kalau ada data baru, bukti baru yang lebih pas, lebih benar. Makanya di antara perilaku ilmiah itu harus mau menerima data baru, menerima fakta baru, menerima bukti baru. Kalau ada orang anti dengan data baru, fakta baru, pokoknya yang lama yang harus pasti benar, ini namanya bukan perilaku ilmiah, namanya perilaku ideologis. Nah, maunya Charles Peirce, orang harus masuk ke ranah inquiry. Kebenaran itu bisa salah kalau ada bukti baru. Yang baru ini bisa salah lagi kalau ada bukti baru lagi terus. Itu yang disebut namanya siklus empiris. Kalau dalam dunia ilmu eksakta. Kalau dunia ilmu sosial humaniora namanya makna baru, signifikasi baru. Oke, itu namanya falibisme. Ya. Terus ini yang semiotiknya nanti sederhana, sedikit, saya nggak perlu panjang lebar. Ini masih filsafat ilmu dan logikanya. Jadi ilmu itu terbuka, bisa disalahkan kalau ada bukti baru. Jalurnya ilmu, kalau ilmu eksakta, siklus empiris. Siklus empiris itu muncul fakta baru yang menjatuhkan teori lama, ya teori lama harus ganti. Ada siklusnya. Dunia sosial humaniora juga begitu. Kalau ada makna baru yang mengganti makna lama, ya makna baru ini yang dipakai.